Kita bersyukur ya, dan tentu kalau ditanya kepada seluruh masyarakat Pulau Sumbawa pasti menginginkan terbentuknya provinsi Pulau Sumbawa tersebut. Moratorium oleh pemerintah pusat agar pemekaran itu dihentikan dulu. Dari luar sana yang menginginkan agar DPR, tokoh-tokoh ataupun organisasi-organisasi atau paguyuban yang ada di Pulau Sumbawa ini untuk bersatu padu untuk menyatukan kekuatan. Nah, bentuknya sendiri nih Bang yang ingin saya tanya. Bentuknya supaya ini dorongan ini supaya mungkin oleh Presiden bisa dicapai. Bentuk seperti apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat Pulau Sumbawa nih? Iya, saya kira sudah ada. Sobat Inspirasi, saya sedikit ingin membawa isu terkini yang terjadi di Pulau Sumbawa kepada Bang Haji Muhammad Safruddin selaku wakil yang memang sudah dititipkan oleh masyarakat, yang dipilih oleh masyarakat untuk mengemban amanat atau keinginan dari masyarakat di sana. Bang, terkait satu mungkin mimpi dari kita yang ada di Pulau Sumbawa, yaitu pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa, dan sampai saat ini dan udah kurang lebih udah 20-an tahun program ini digagas oleh para pendiri atau gagas oleh orang yang memang menggagas Provinsi Pulau Sumbawa, dan sampai saat ini belum terrealisasi. Saya sedikit ingin mengulik karena beberapa waktu ini ada diskusi yang sangat masif di grup-grup komunitas Bima khususnya kita, dan ini seolah-olah memang menyalahkan beberapa pihak gitu. Dan saya ingin menanyakan dulu nih, sejauh ini bagaimana perkembangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa sendiri dari versi yang mungkin Abang Haji lihat gitu. Ya, kita bersyukur ya, dan tentu kalau ditanya kepada seluruh masyarakat Pulau Sumbawa pasti menginginkan terbentuknya provinsi Pulau Sumbawa tersebut, dan sangat luar biasa. Ketika era Pak SBY betul, itu kan dopnya sudah nyampe ke atas, dan semua masyarakat berharap sekali tidak hanya di provinsi Pulau Sumbawa dan ada beberapa daerah juga provinsi, kabupaten dan kota. Dan kalau tidak salah provinsi Pulau Sumbawa, calon provinsi Pulau Sumbawa tersebut berada di tataran paling atas. Dan sebenarnya tinggal dilanjutkan saja dan selesai. Dan ketika masa periodenya Pak Jokowi ini yang lalu sampai dengan yang kedua ini moratorium oleh pemerintah pusat agar pemekaran itu dihentikan dulu sementara. Termasuk yang terjadi di provinsi Pulau Sumbawa. Ini yang menjadi catatan kita semua. Tapi mari kita semua stakeholder masyarakat tetap berdoa bersama-sama, memberikan masukan kepada pemerintah pusat bahwa untuk provinsi Pulau Sumbawa kami siap jika ketika pemerintah mencabut atau memberhentikan moratorium itu. Oleh karena semua stakeholder saya minta untuk tetap bersama-sama menjaga keutuhan ini sehingga rencana kita untuk terwujudnya provinsi Pulau Sumbawa itu bisa terwujud. Tetapi kembali lagi sangat tergantung sungguh daripada prerogatif Bapak Presiden untuk bisa memberhentikan atau mencabut kembali moratorium tersebut sehingga pemekaran ini seluruh Indonesia bisa terlaksana, baik kota, kabupaten dan provinsi. Itu yang menjadi kendala. Itu tidak ada yang lain saya pikir. Kuncinya ada di moratorium karena kalau tidak salah untuk provinsi Pulau Sumbawa seluruh persyaratannya sudah terpenuhi dan tinggal dan terbentuknya provinsi. Provinsi Pulau Sumbawa, calon provinsi Pulau Sumbawa ini memiliki beberapa keunggulan daripada provinsi-provinsi yang lain. Dari segi jumlah penduduknya juga sudah memadai, baik infrastruktur pertanian, kelautan, dan ini sangat membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat. Tetapi kembali lagi pemerintah pusat sekarang ini sedang moratorium. Kunci utamanya ada di moratorium. Tapi Sobat Investasi, yang kita dengar dan yang kami tahu saat ini memang polemik di masyarakat khususnya Pulau Sumbawa ini sangat berkembang liar ya mungkin ya. Jadi saya mungkin menganggap atau menyimpulkan bahwa seolah-olah ini oleh beberapa tokoh atau memang orang yang memang terkait langsung atas bagaimana supaya ini terdorong dan tercapai dengan baik masih mandek di tengah jalan. Oleh sebab itu banyak sekali dorongan dari luar sana yang menginginkan agar DPR, tokoh-tokoh ataupun organisasi-organisasi atau paguyuban yang ada di Pulau Sumbawa ini untuk bersatu padu untuk menyatukan kekuatan. Nah, bentuknya sendiri nih Bang yang ingin saya tanya. Bentuknya supaya ini dorongan ini supaya mungkin oleh Presiden bisa dicapai. Bentuk seperti apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat Pulau Sumbawa nih? Iya, saya kira sudah ada alurnya ya. Di DPR itu sudah ada Komisi 2 yang memang jadi Komisi 1 itu di DPR itu Pertahanan Intelijen Luar Negeri. Komisi 2 tentang pemerintahan dan daerah. Komisi 3 Hukum dan HAM. Komisi 4 Kelautan, Kehutanan, Pertanian dan Bulog. Komisi 5 Infrastruktur. Komisi 6 BUMN. Komisi 7 Pertambangan dan Energi. Komisi 8 Keagamaan.
kemudian Komisi 9 Kesehatan, Komisi 10 Pendidikan, Komisi 11 Perbankan. Jadi sudah ada alur-alurnya. Ada jalurnya Nanti ya. tentu kalau pemerintah pusat dan Bapak Presiden sudah membuka keran untuk membuka moratorium, pasti akan disampaikan kepada Komisi 2. Dan cara penyampaiannya itu nanti ya misalnya masyarakat dengan sekelompok si A, si B atau apapun namanya juga nanti bisa disalurkan kepada DPR RI, yaitu di Komisi 2. Toh kalaupun tidak ada anggota DPR RI Pulau Sumbawa yang ada di Komisi 2 bisa melalui kami dan kami bisa menyampaikan kepada teman-teman atau anggota DPR RI yang berada di Komisi 2 sehingga semua bisa tertutupi. Dan sekali lagi saya sampaikan supaya kita tidak salah persepsi bahwa jika ada moratorium atau moratorium itu akan dicabut atau berhenti atau sudah selesai oleh pemerintah, masih nanti akan ada pemberitahuan yang jelas dari pemerintah melalui Komisi 2. Dan sekarang ini saya katakan semua sistem yang Anda katakan tadi itu semua bersatu untuk memperbaiki infrastruktur yang kita jual kepada pemerintah. Baik, kalau secara administrasi Bang, artinya moratorium ini benar-benar kita tunggu untuk dicabut oleh Presiden. Tapi cara administrasi apa yang dilakukan oleh mungkin tim pembentukan Pulau Sumbawa, baik yang mungkin dari pemerintah yang terkait ataupun organisasi ataupun kelompok yang memang sudah dipercayakan sebagai panitia, secara update data atau secara update dokumen itu perlu dilakukan atau cukup dokumen yang lama itu aja kali ya? Seperti yang saya katakan tadi bahwa untuk Provinsi Pulau Sumbawa kalau tidak salah waktu zaman Pak SBY itu kita nomor 1. Artinya secara administrasi kita sudah lengkap, sudah semua. Dan tidak ada lagi persyaratan yang belum terpenuhi. Sisa mungkin internal saja. Internal maksudnya itu orang-orang mulai dari tanah sampai dengan sapi ini harus kompak dan bersatu meyakinkan bahwa atau meyakinkan publik bahwa kami siap menyongsong terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa. Itu yang paling penting. Karena persyaratan misalnya tentu sudah selesai semua. Tidak ada kok. Kalau posisi saat ini sendiri kita memang membutuhkan persatuan masyarakat Pulau Sumbawa dalam arti ada Sumbawa ada berapa? Ada 5. Ada 4 kabupaten 1 kota. Secara posisi memang semua untuk saat ini mereka tentunya menginginkan hal yang sama, terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa. Apa perlu dibangun komunikasi ulang lagi untuk melanjutkan komunikasi yang sudah terjalin yang lama? Saya katakan tadi sepertinya harus tetap berjalan gitu loh. Sambil kita berdoa, tetap meyakinkan publik. Tentu tidak kita saja hanya dari Provinsi Pulau Sumbawa, calon provinsi, tapi dari provinsi-provinsi lain tetap melakukan yang sama seperti itu juga. Jadi tetap lakukan komunikasi, tetap bersatu, solid, meyakinkan bahwa kami dari masyarakat Provinsi Pulau Sumbawa siap menyongsong terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa. Tentu dengan segala konsekuensi kembali lagi kepada pemerintah pusat. Kenapa? Misalnya untuk infrastruktur tetap akan lari kepada pemerintah pusat. Pasar, rumah sakit, kalaupun lebih tinggi lagi airport dan yang lain-lain itu tidak gampang. Membutuhkan suatu pertimbangan yang sangat luar biasa. Membutuhkan keberadaan finance negara yang sangat luar biasa. Dengan kondisi pandemi sekarang, ini juga menjadi catatan buat kita semua. Jadi intinya kita berharap pandemi ini cepat berlalu. Supaya Indonesia ini normal, dunia normal, sehingga kebijakan-kebijakan keputusan-keputusan yang sangat krusial itu adalah harus bisa terlaksana. Ya memang kami khususnya pribadi saya akan pasang badan kepada pemerintah pusat bahwa provinsi maksud saya semua kabupaten dan kota yang berada di Pulau Sumbawa siap menyongsong terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa. Walaupun ini tidak gampang seperti yang saya katakan tadi. Semua tergantung sungguh daripada pemerintah pusat. Tetapi sebagai warga masyarakat, sebagai anggota DPR yang dipilih oleh masyarakat, saya harus meyakinkan masyarakat saya bahwa insya Allah suatu saat Provinsi Pulau Sumbawa akan terbentuk. Dengan catatan yaitu pandemi berlalu, keadaan normalisasi Indonesia dan apapun yang menjadi hambatan itu bisa diselesaikan. Baik, mungkin ini perlu kita sudahi mungkin polemik yang terkait sama pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa. Saya minta kepada Bang Haji untuk memberikan pesan secara khusus kepada masyarakat Provinsi Pulau Sumbawa, mungkin lebih skupnya lebih kecil lagi, Bima, Dompu, kabupaten kota gitu ya. Bagaimana mungkin untuk sama-sama menerima kondisi seperti apa yang akan kita hadapi ke depan begitu? Ya kita bersama sekali lagi kita bersatu untuk masyarakat. Mulai dari Kabupaten Sumbawa Barat sampai dengan Sumbawa, Dompu, Kota Bima dan Kabupaten Bima bersatu. Mari kita bersama-sama solid untuk meyakinkan masyarakat, meyakinkan publik dalam hal ini pemerintah pusat bahwa kami semua masyarakat Pulau Sumbawa siap menyongsong terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa. Ini memang tidak gampang. Kenapa saya katakan tidak gampang? Tentu semua ini punya kepentingan. Yang paling penting itu bagaimana ini terwujud. Dan terwujudnya itu sangat tergantung sungguh pada pemerintah pusat. Hari ini saya menggunakan pakaian
kebetulan pakaian songket Bima. Betul. Ini adalah merupakan salah satu ciri khas kalau saya berkantor, kalau paripurna ataupun tidak paripurna. Kalau paripurna di DPR menggunakan jas, dan kalau hari-hari biasa yang menggunakan baju putih dan baju songket baik dari Sumbawa maupun dari Bima. Bangga menjadi bagian dari kampung halaman. Itu harapan saya. Baik. Mari kita tetap bersatu bersama-sama berdoa agar moratorium ini selesai sehingga semua masyarakat Pulau Sumbawa bisa menyongsong terbentuknya provinsi Pulau Sumbawa. Baik Sobat Inspirasi, kita juga ingin menanyakan isu terkini yang memang sangat hangat juga dibicarakan di kalangan kita masyarakat Pulau Sumbawa terkait garam dan mungkin beras impor juga yang kedua. Saya ingin tanya ke beliau dulu mengenai garam nih. Kita lihat bahwa di Kabupaten Bima, Kota Bima maupun di Kabupaten Dompu serta Pulau Sumbawa memiliki potensi garam yang sangat luar biasa. Tapi yang kita tahu sampai saat ini belum ada satupun pengelolaan yang sangat baik oleh pemerintah maupun BUMD maupun siapapun itu belum ada. Nah, bagaimana dari pihak Abang mungkin mendorong pemerintah setempat untuk mau memaksimalkan potensi yang ada begitu Bang? Ya, hari ini saya rapat dengan Menteri Kelautan dan Menteri Pertanian tadi. Beberapa hari yang lalu saya rapat dengan Eselon 1 Kelautan dan Pertanian. Saya sampaikan kembali tadi bahwa pemerintah sekarang akan impor garam hampir 3,7 juta ton. Impor garam 3,7 juta ton. Ya ngapain impor? Betul. Orang Indonesia ini surplus garam. Betul. Misalnya di Nusa Tenggara Barat, terutama di Pulau Sumbawa, khususnya di Kabupaten Bima, itu sangat banyak sekali. Di Indonesia yang lain, di Jawa Timur yaitu di Madura sangat banyak sekali. Nah, kalau dikatakan kualitasnya tidak bagus, pemerintah berhak memberikan edukasi kepada petaninya agar kualitasnya bagus. Dengan memberikan bantuan apa gitu. Sehingga kualitasnya bagus. Jangan didiamkan. Apalagi mendatangkan impor. Kalau impor terjadi, maka harga akan anjlok. Yang kasihan rakyat, yang kasihan petani. Nah, ini pemerintah, saya sampaikan juga tadi pada Menteri Pertanian agar memperhatikan ini. Prioritaskan garam rakyat. Prioritaskan apa yang didapatkan oleh rakyat sehingga ada untungnya buat rakyat gitu. Nah, di kampung kita, khususnya di Kabupaten Bima itu garam banyak sekali. Tetapi sekali lagi, saya dengar bahwa garam itu sampai dimasukin kepada pegawai negeri untuk mewajibkan membeli. Ini kan kenapa? Padahal ini sangat banyak sekali bisa dinikmati oleh masyarakat luar di Pulau Sumbawa bahkan di luar Indonesia. Nah, mungkin itu ke arah situ mungkin yang belum dilakukan oleh pemerintah setempat. Tadi sampaikan pada pemerintah agar tetap memberikan edukasi solusinya gitu supaya garam ini berkualitas dan menolak impor. Oke, akhirnya yang dibutuhkan sebenarnya di sana tuh apa Bang? Bentuk pabrik untuk mengolah garam. Ya, apapun jenisnya. Jadi misalnya pengolahan kualitas, peningkatan upgrade kualitas garam itu dari 0 menjadi 10 misalnya menjadi persyaratan. Supaya hasilnya bagus. Nah, itu yang saya sampaikan kepada pemerintah. Akses jalan misalnya dari tambangnya sampai ke jalan raya itu kan membutuhkan akses yang bagus juga supaya harganya tidak terlalu tinggi. Biaya pikul dan ini harus diperhatikan oleh pemerintah pusat. Kemudian masalah beras. Saya dengar pemerintah akan impor 1 juta ton beras. Ini kan sangat luar biasa. Di beberapa provinsi di Indonesia termasuk Nusa Tenggara Barat itu surplus gitu. Dan kami dari fraksi Partai Amanat Nasional dengan tegas menolak impor tersebut. Dan tolong dikaji. Dan yang paling penting bahwa pemerintah tidak diekspos berlebihan. Keinginan pemerintah untuk melakukan impor tersebut. Karena itu akan mengganggu psikologis petani-petani kita. Bayangkan ketika dia mendengar atau menonton berita, maka dia akan shock dalam pengertian kalau terjadi impor itu maka harga-harga akan turun dan dia tidak bisa mendapatkan keuntungan. Baik. Kemudian masalah beras. Saya dengar pemerintah akan impor 1 juta ton beras. Ini kan sangat luar biasa. Di beberapa provinsi di Indonesia termasuk Nusa Tenggara Barat itu surplus gitu. Dan kami dari fraksi Partai Amanat Nasional dengan tegas menolak impor tersebut. Dan tolong dikaji. Dan yang paling penting bahwa pemerintah tidak diekspos berlebihan. Keinginan pemerintah untuk melakukan impor tersebut. Karena itu akan mengganggu psikologis petani-petani kita. Bayangkan ketika dia mendengar atau menonton berita, maka dia akan shock dalam pengertian kalau terjadi impor itu, maka harga-harga akan turun dan dia tidak bisa mendapatkan keuntungan. Baik. Oke, kembali ke masalah garam. Saya masih belum menemukan solusi yang tepat mungkin yang saat ini untuk mengurangi atau menghilangkan keresahan dari masyarakat. Jadi yang kita tahu saat ini stok garam sangat banyak, petani garam sangat banyak. Mereka juga tadi sudah disampaikan bahwa akses untuk menuju dari tambang garam ke jalan raya itu juga masih terkendala. Nah, masalah berikutnya adalah pengumpul garamnya. Apakah memang ini perlu dilakukan secara sentralisasi oleh pemerintah atau masuklah investasi swasta mungkin yang bisa mengumpulkan garam-garam itu lalu diolah, dan langkah yang ini sepertinya masih belum terlihat begitu, sehingga harga garam yang ada di pasar pun carut marut, terus kualitas garam juga kita sama-sama lihat ya kualitasnya seperti itu Bang.
Ya, jadi pemerintah itu harus membeli hasil daripada Pemerintah rakyat. harus membeli hasil Dari rakyat tersebut, okay. garam rakyat tersebut, untuk meminimalisasi keinginan untuk impor itu. Yang abang tahu, apakah pemerintah saat ini melakukan ini? Harusnya melalui Bulog dan yang lain-lain itu membeli. Saat ini dilakukan apa tidak tuh? Ada beberapa tempat dilakukan. Jadi dibeli oleh pemerintah melalui Bulog dengan harga yang standar. Kemudian itu meringankan rakyat. Baik. Kemudian kalau dikatakan kualitasnya tidak bagus, ya itu saya katakan tadi, pemerintah harus memberikan edukasi dengan macam-macam, misalnya mesin atau apa, sehingga kualitasnya bagus. Begitu kualitasnya bagus, begitu terjadi surplus, maka pemerintah diwajibkan untuk membeli atau menekan swasta, mitranya pemerintah untuk membeli itu, sehingga garam rakyat itu bisa berproduksi tetap lancar gitu. Kalau seandainya mungkin langkah agresifnya mungkin untuk menarik investor untuk datang ke Provinsi Pulau Sumbawa untuk membangun pabrik untuk pabrikasi garam, itu bagaimana? Ya silakan saja, itu kan bagus, salah satu solusinya. Ada fabrikasi atau upgrade daripada kualitas itu sehingga hasilnya bagus, itu boleh saja gitu. Tapi kan pemerintah saya kira masih cukup mampu untuk bisa melakukan itu. Baik. Kita berharap polemik ini juga segera berakhir karena memang masyarakat sangat menantikan, sangat menginginkan bahwa garam hasil produksi mereka juga bisa diterima dan diserap dengan sangat baik begitu ya, dan akhirnya memang memberikan kesejahteraan buat masyarakat. Baik untuk garam, karena kalau masalah beras tadi ini khususnya di Provinsi Pulau Sumbawa, bagaimana ketersediaan berasnya sendiri untuk menutupi kebutuhan Pulau Sumbawa sendiri? Apakah tercukupi? Apa perlu memang didorong dengan masukan dari luar gitu? Ya, hari ini juga kami rapat untuk kesiapan stok pangan nasional dalam rangka persiapan Ramadan ya, terutama di daerah pemilihan kami di Pulau Sumbawa. Saya kira sekali lagi Nusa Tenggara Barat itu adalah daerah surplus pertanian dan yang lain-lain. Nah, dan oleh karenanya saya tadi menyampaikan kepada pemerintah melalui media bahwa tolong jangan sampai ada impor, apalagi dalam jumlah 1 juta. Itu kasihan petani, Bapak tidak membelikan tidak membeli hasil petani tetapi justru impor. Ini justru menjadi bumerang buat kita. Tapi akhirnya semua. Gimana langkah pemerintah? Mau menahan untuk tidak mengimpor beras? Ya, kemarin kita sudah dengar bahwa penjelasan dari Direktur Bulog bahwa menolak impor beras tersebut. Menolak, artinya tidak akan terjadi impor beras untuk tahun ini kali ya. Itu harapannya kami dan harapan Direktur Bulog kepada pemerintah pusat untuk tidak melakukan impor beras. Karena memang melihat kondisi saat ini kita juga yang mungkin menuju musim panen raya, apa udah ya musim panen raya belum ya? Jadi dalam proses panen raya, artinya di sini ketersediaan berasnya sangat melimpah berarti, sehingga akhirnya mungkin dorongan untuk mengimpor beras tidak perlu dilakukan oleh pemerintah, dan itu sudah dilakukan oleh Bang Haji Saphrudin ya kepada pemerintah. Baik Sobat Inspirasi, satu lagi mungkin mengenai kelangkaan pupuk yang terjadi di Provinsi Pulau Sumbawa. Bang, yang kita tahu dan saya juga sering mendengar dan bahkan melihat berbagai media yang memberitakan bahwa di di kabupaten maupun kota serta Dompu dan Pulau Sumbawa itu terjadi kelangkaan pupuk yang sangat luar biasa. Sekalipun ada, itu udah masuk kepada harga yang mungkin yang sangat tinggi gitu ya. Sebenarnya bagaimana nih dorongan atau yang Abang tahu dulu terkait ketersediaan pupuk untuk Provinsi Pulau Sumbawa? Jadi gini, sekarang pemerintah sedang menerapkan kartu tani. Kartu tani itu dipakai untuk menebus pupuk. Misalnya 5 ton atau berapa lah, atau 5 kilo atau berapa aja. Si A datang meminta pupuk ke pengecer dengan menggunakan kartu tani. Maka yang keluar itu sesuai dengan jumlah itu, karena di sana udah terdata dengan baik. Udah dengan misalnya si Ali 5 kilo atau 5 ton atau apa jenis pupuknya ini 5 hektar, 5 hektar atau 2 hektar atau 3 hektar gitu kan. Nah, menjadi problem sekarang ini, prosesnya ini belum selesai kartu tani itu. Barangnya ada, pupuknya ada. Hanya saja karena tidak ada manajemen yang jelas dari pemerintah kepada sampai dengan di bawah. Sehingga kalau misalnya 10 hektar, maka tentu akan tetap berkurang. Pasti akan terjadi 15 hektar. Spare antara 10 sampai ke 15 itu kan 5 hektar. Itu yang membuat masyarakat terkadang merasa kekurangan. Nah, oleh karenanya sekarang pemerintah bagus mencoba menerapkan kartu tani. Tetapi lagi-lagi kendalanya adalah line atau sinyal. Karena itu harus pakai dengan online dengan bank tersebut. Dan ini yang kami sampaikan kepada pemerintah pusat kemarin, agar kalau bapak-bapak merencanakan sesuatu yang mutakhir harus dilihat dulu infrastrukturnya. Lainnya harus berjalan, kemudian banknya harus online, sehingga keinginan petani untuk mendapatkan itu tidak terhambat. Namanya orang kampung. Tetapi ada juga kendala lain dari petani. Ini kan ada persyaratan untuk mendapatkan kartu tani. Harus fotokopi KTP, kartu keluarga. Nah, petani-petani kita itu agak susah.
agak susah untuk menyerahkan atau mengurus fotokopi saja susah. Sehingga untuk menentukan itu pada timelinenya ada, tetap berjalan. Nah, akhirnya jalan lagi, ketemu lagi musim tanam, butuh lagi pupuk, seperti itu lagi. Sehingga tidak ada solusinya. Oleh karenanya kami menyampaikan kemarin kepada pemerintah, walaupun pemerintah bilang bahwa misalnya ada 10.000 hektar permintaan dalam kabupaten A gitu kan. Nah, sekarang ini baru 7.500, masih ada 2.500. Saya dan teman-teman di Komisi 4 meminta agar 2.500 itu dipenuhi. Dipenuhi dan sudah dibayar kepada Pupuk Indonesia. Tetapi kembali lagi, tidak semua kabupaten sudah menerapkan kartu tani tersebut sehingga tetap terjadi kekurangan. Baik. Di level bawah ada juga pemaksaan untuk membeli pupuk subsidi dan juga pupuk non subsidi. Itu yang sering terjadi kepada para petani kita, kasihan. Nah, kalau Bapak mendapatkan pupuk ini harus beli dua-dua, itu tidak boleh gitu. Dan walaupun disampaikan bagaimanapun juga bahwa upaya untuk kartu tani itu harus maksimal, tetapi kalau lain atau yang lain tidak bisa berjalan, maka akan terjadi seperti itu. Kami ingatkan kepada pemerintah kemarin agar segera diperbaiki infrastruktur itu. Kalau Anda mau menggunakan kartu tani, pakai kartu tani tapi dengan catatan semua lain bisa berjalan, bank on the track semua berjalan, sehingga petani datang bawa kartu tani, mendapatkan berapa hektar, berapa jatah dia pupuk tersebut. Nah, oleh karena kartu tani itu agak gampang sebenarnya untuk mendapatkan, karena hanya menyerahkan KTP dan yang lain. Tapi petani kita susah sekali sehingga petani nggak mau repot. Kartu taninya dikasih kepada pengecer sampai kepada pin-pinnya sehingga terjadi kebablasan. Jadi yang ada juga tetap kurang. Saya kira demikian. Baik, berarti memang perlu kesadaran juga dari masyarakat untuk mau mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah terkait kartu tani supaya semua proses distribusi pupuk sampai kepada RDKK namanya, proses administrasinya bisa berjalan dengan sangat baik. Baik Sobat Inspirasi, kisah cerita tadi sudah sangat panjang diceritakan oleh beliau, termasuk isu-isu terkini yang sudah saya tanyakan. Tapi satu lagi yang perlu saya tanyakan adalah, Bang Haji, Abang sudah menceritakan bahwa Abang ini masuk kali ketiga menjadi anggota DPR. Tentunya ini bagi sebagian orang mungkin sangat panjang, dan saya sih berharap Abang juga nggak merasakan kebosanan dalam hal menjalani ini, karena memang tadi didasari pakai hati ya, dan niat yang tulus begitu. Nah, dari proses ini, apa kira-kira cita-cita Abang yang belum Abang sampaikan, atau Abang ingin mendapatkan apa dari ya seperti ini gitu? Iya, kalau berpolitik itu kan seni ya. Seni, Pertama tadi prosesnya saya sampaikan tidak gampang untuk mendapatkan dan meyakinkan publik bahwa Anda yang salah satu yang terbaik itu tidak gampang. Betul. Tidak sembarang, tidak gampang dan tidak mudah. Nah, oleh karenanya pun sudah 3 periode ini saya melihat masih banyak kekurangan yang harus saya sampaikan kepada publik melalui aspirasi dan yang lain-lain. Dan kemudian ini adalah merupakan catatan buat saya. Saya tetap berjalan dengan on the track. Doakan saya untuk tetap bisa berbuat buat masyarakat Pulau Sumbawa, bangsa dan negara khususnya, agar tetap biasa-biasa saja. Dan kalaupun ada nanti yang lebih lagi, ya nanti saya tunggu perintah partai. Secara personal, adakah niat mungkin ingin mengikuti jejak sahabat Abang Haji Muhammad Lutfi yang saat ini? Saya katakan tadi kan, secara politik nanti kita lihat bagaimana perintah dari partai untuk tetap di legislatif atau di eksekutif. Dari partai kira-kira sekarang udah ada gambaran Abang mau diarahkan ke arah mana gitu? Ya, nanti kan bisa masyarakat akan kasih contekan dulu Bang, contekan aja kira-kira dari Partai Amanat Nasional udah memberikan gambaran. Halo Haji Muhammad Safruddin, kamu harus jadi begini, harus ada seperti itu kan? Ya, bagi saya sih siap saja sebagai kader partai. Mau di legislatif, mau di eksekutif, bagi saya nggak ada masalah. Dengan pelajaran, dengan kemampuan, dan tentu yang paling penting dengan pendekatan kepada publik. Yang paling penting Anda selalu berada bersama rakyat, maka apapun yang Anda inginkan, Anda akan bisa jadi apa saja. Secara personal berarti sudah siap lahir batin untuk terus ada di jalur politik maupun di legislatif. Baik. Mau jadi bupati, wali kota atau gubernur sekalipun nggak ada masalah. Baik. Jadi bagi kita adalah merupakan suatu catatan dan seni bagaimana meyakinkan rakyat bahwa Anda lah yang terbaik. Baik, Sobat Inspirasi. Saya berorganisasi dari SD kelas 2, yaitu di Kepanduan atau di Kepramukaan Tapi unik Bang, dikala Abang maju untuk kedua kali dan lalu maju untuk ketiga kali. Tentunya nggak semua orang juga memiliki kesempatan yang sama. Walaupun pada saat awal dia terpilih, begitu nyoba lagi yang kedua dia nggak terpilih. Pasti Abang punya trik nih bagaimana caranya untuk menarik hati para pemilih khususnya dari dapil tertentu, dapil dalam hal ini mungkin Pulau Sumbawa. Apa trik yang Abang lakukan itu secara spesial? Jadi gini, sebenarnya sangat gampang saling berpolitik walaupun orang. Jadi bagaimana caranya kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Boleh menanam tetapi tidak membawa bencana. Nah ini kan Kilisai
ku sarong pimpida dimba kokai inama dumpedu. Enak sekali untuk didengar. Enak sekali untuk didengar ya. Oke Sobat Pidato, kita sama-sama dengarkan Haji Muhammad Safruddin menyanyikan lagu Sumbawa ya. Oke, silakan Bang Haji. Buahku datanglah kota, nonda kaleng ku bawa,